Oke, kembali lagi bersama channel Ngiseng-Ngiseng. Kali ini yang asik itu mereview handphone-handphone ataupun mobile phone jadul ataupun zaman dahulu, yang dimana dulu itu handphone ini sangat familiar ya. Tentunya yang memilikinya pun sangat terbatas, artinya hanya orang-orang yang kalangan atas ataupun orang-orang yang punya duit yang bisa beli handphone tipe 6600 dari Nokia ini. Dan ini saya beli online di online shop ya, di marketplace maksudnya. Ini sudah dapat include semuanya dengan harga 100.000 udah dapat semua ini. Yang mana kalau dulu itu ketika pas rilis mungkin di kisaran harga 2 sampai 3 jutaan ya, brosis. Jadi untuk hari ini buat teman-teman ya, buat brother and sister yang dulu nggak kebeli ataupun belum sempat memiliki handphone idamannya, sekarang lah balas dendam walaupun kita tertinggal jauh dari zaman. Tapi yang tidak akan hilang itu adalah memori ataupun sejarah ataupun nostalgia dari handphone itu sendiri. Oke, ini dapat dua baterai, yang satunya ini yang satu ori, yang satu KW ya. Kalau yang ori itu ada busanya. Nah, ini yang digesek keras itu adalah KW. Kalau yang ada busanya itu ori ya, orisinil. Itu sih kalau membedakannya kalau zaman dulu itu. Nah, selanjutnya ada apa ini, charger. Charger ini dibilang kalau dulu itu belum ada Type C, Type B. Kalau sekarang kan sudah ada ya Type C, Type B. Kalau dulu itu masih ada yang apa ya, kayak kabel data tapi tebal ya, Type B mungkin ya. Seperti itu. Kayak ini juga jasanya jarum tapi tipe yang besar seperti itu. Oke, ini adalah unit dari handphone Nokia 6600, atau mungkin brother dan sister kenal yang namanya ini handphone virus ya, handphone virus. Karena ini berbasis Symbian. Dulu itu sering saya disalahkan karena saya pegang handphone ini tiba-tiba ada Bluetooth menyala gitu kan, kiriman dari Nokia ini. Wah, disangkanya virus, pas dibuka kena ya, sama-sama Symbian. Seperti itu. Oke, ini tampilannya seperti ini. Dulu ini ada trackpad, bukan trackpad ya, joystick ya. Ini untuk apa ya, mengarahkan gitu ya, navigatornya. Ini yang unik, jadi berbentuk joystick bukan tombol gitu ya, jadi kayak stick PS ya, ada joysticknya. Kalau untuk sisi sebelah kanan sini ada seperti ini, dan untuk bagian bawah bisa kita lihat ada dua buah buat cantelan mungkin ya. Kalau dulu itu kan kita beli apa ya, yang dicantelin gitu biar keren. Nah, ini ada soket charger, terus ada ini mikrofon, terus yang tengah itu buat apa ya disebutnya, handsfree. Nah, ini bagian ini adalah port infrared ya. Ini yang kotak itu port infrared. Bagian atasnya ini ada karet, terus ini tombol power seperti ini. Jadi ini masih karet. Biasanya ini yang suka rusak bagian sini ya di Nokia 66 ini. Bagian belakang bulat, dan di bagian samping kanan ada speaker out ya. Jadi kalau misalkan kita tutup speaker ini, udah suaranya hilang gitu kan, akan hening. Kalau beda dengan handphone yang generasi sekarang, speakernya itu udah bener-bener stereonya itu kiri kanan gitu kan, atas bawah, sehingga kita tutup pun masih suaranya menggelegar. Beda lagi kalau handphone zaman dulu cukup satu lubang ya mungkin. Nah, ini kita coba nyalakan. Oke. Oh ya, kita akan cek dulu karena kan belum ada baterainya ya. Iya, kita tahan dan tarik. Oke, ini isinya, dalemannya. Oke, kita akan lihat. Mana ini kameranya belum jelas. Nah, ini dia. Ini by Nokia, yang artinya masih orisinil dari Nokia. Menurut saya ini handphone
unik gitu kan, gagah pada zamannya. Nah ini untuk slot micro SIM, bukan micro SIM ya, untuk SIM-nya gitu kan, masih gede. Terus kemudian yang bagian ini juga, ini untuk MMC, memori yang sangat gede juga seperti itu. Nah ini dia, eh, kita akan pasang dulu. Kita akan gunakan baterai yang ori ya, baterai yang ori biar tidak terhambat. Oke, kita pasang baterai yang orisinilnya. Ini untuk baterainya non removable, maksudnya baterai removable ya, yang mudah digonta-ganti. Kalau sekarang kan non removable, artinya sudah benar-benar nempel di dalam perangkat handphone itu sendiri. Sekarang kita nyalakan, tekan tombol power. Oke. Ya, tampil logo dari Nokia itu sendiri. Ini yang ditunggu-tunggu, biasanya dalam keheningan itu ditunggu sampai muncul suara ciri khas Nokia itu sendiri, dengan dibantu dengan gambar jabat tangan. Itu proses. Oke, insert SIM. Ini harus pasang dulu kartu ya, SIM cardnya maksudnya. Kita matiin lagi. Ya, kita akan pasang SIM card dulu biar bisa mengoperasikan handphone ini, Nokia 6600 ini. Kita akan pasang SIM cardnya. Itu dulu itu belum ada micro SIM ataupun ya nano SIM atau micro SIM ya, pokoknya gede seperti ini, langsung dipasang seperti itu dan didorong. Kemudian lebih ke atas lagi itu akan slotnya itu bisa buat memasukkan MMC ataupun SD card ya, yang gede ini. Ini SD card ini bisa dipasang ke kamera digital juga. Nah ini tinggal tarik, digeser, maksudnya tinggal geser buat masuk MMC yang besar ini. Ini kapasitasnya 512, karena dulu itu setengah giga itu udah mantap ya, udah luar biasa untuk sekelas handphone seperti ini. Apalagi yang suka musik dan game itu akan ini bisa cukup lah untuk menampung multimedia. Oke, setelah terpasang kartu SIM sama SD cardnya, kita akan nyalakan kembali. Ini dia Nokia 66 atau Nokia, atau disebut Nokia Doraemon gitu kan, atau apalah yang dulu itu banyak sebutannya karena bentuknya bulat gini ya. Oke, kita tunggu. Oke, mana ini? Iya. Oke, akhirnya muncul juga jabat tangan yang baik. Oke, ini kita langsung kan. Ini pengaturan waktunya ya. Pengaturan waktu kita kan 2004 ya, ini rilisnya 2004 dibuatnya. Ini langsung aja. Oke, ini dia tampilan ciri khasnya. SIM card registrasi. Oke, gak apa-apa lah. Kita kan saja karena kartu SIM-nya sudah expired mungkin ya. Oke, ini tampilannya. Ada tombol ini di bagian sini, ada tombol menu ya yang seperti lingkaran gitu. Kita cek dulu tombol-tombolnya. Numeriknya masih nyaman dipegang dan berfungsi tentunya ya. Sekelas handphone di kisaran berapa tahun ini ya? 19 atau ya 19 ya, nyaris 20 tahun lah. Handphone yang nyaris 20 tahun masih bisa digunakan gitu, bisa berfungsi, walaupun emang ini hanya untuk sebatas SMS dan telepon biasa seperti itu. Oke, ini tampilan menunya. Ada messenger, kemudian geser kanan kontak, kalender, video record, galeri, real one ya, ini untuk internet ya, manager, tema, kemudian ada profile, fitur connect, game, tools, express. Nah ini ada
Nah ini Ultra MP3, ada Ultra MP3 ya. Ini Ultra MP3, ini sangat legend banget yang punya pemutar musik pihak ketiga ini. Ada Fileman juga, ini sangat legend. Kemudian ada Select Q, ini sama ya, bagian Select Q sama Fileman itu nggak jauh berbeda, cuma Select Q itu bisa lebih membobol ke bagian memori Z-nya. Oke, kita akan buka bagian tampilan, kita lihat-lihat ya, kita nostalgia ke bagian messengernya, tampilannya seperti ini. Mungkin di sini brother and sister yang usianya di atas 9 ya, maksudnya di 90, usia kelahiran 90 itu akan teringat dengan tampilan-tampilan seperti ini. Ngetik, ini saya juga nggak biasa ngetik pakai 2 jari, padahal dulu itu saya jago banget ngetik satu tangan, maksudnya ya, satu tangan itu cepet. Sekarang sudah lupa lagi karena sering menggunakan touchscreen, dan beriringnya waktu semua teknologi itu akan terus berkembang dan berubah. Kalau dulu itu ini udah bisa ngetik cepet nih dengan satu tangan gini, tangan kanan bisa cepet, dengan gaya dan seni menulisnya itu alay-alay ya. Nah ini fungsi apa ya, kayak ballpen pensil gitu, ini fungsinya nih. Ketika kita klik tombol kayak pensil itu langsung diarahkan ke simbol dan lain-lain. Nah seperti ini, alpha mode, insert simbol itu. Biasanya handphone Nokia jadul ya, artinya handphone Symbian ya. Kalau sekarang itu kan OS-nya ya Android ya. Kalau dulu ini Symbian yang sangat terkenal. Kalau sekarang Android bisa di root gitu kan, bisa dimodif. Ini juga dulu orang-orang yang senang dengan Symbian ini banyak yang modif biar handphonenya lebih keren ketimbang handphone yang biasa gitu kan. Nah dulu itu ketika ngetik biasa seperti ini ya, N ya kecil, kemudian gabungan huruf G jadi 9 atau 6, angka 1 jadi I, seperti ini ya. Ini mau saya buat ngiseng, S-nya pakai 5, E-nya pakai number 3, seperti ini. Ini keren banget. Ini dulu saya membuat chattingan ataupun teks seperti ini sudah hebat itu kan, sudah kekinian mungkin kalau bahasa untuk sekarang. Disambung dengan simbol. Biasanya kalau ngetik banyak-banyak, ini terkirim ke handphone yang kecilnya Nokia itu akan ada tulisan teks, sebagian teks hilang. Kalau untuk handphone sekelas Nokia 66 ini itu akan tertampung semuanya. Kalau dulu itu tampilan LCD ataupun layar seperti ini sangat gede sekali, lebar gitu, tampilannya luas lah. Namun ketika saya lihat untuk hari ini, saya bandingkan dengan Android saya yang Nokia juga, kok jauh gitu. Karena mungkin kebiasaan kita ya, kalau dulu itu emang belum ada layar-layar yang full touchscreen. Oke, ini bagian kontak, tampilannya seperti ini. Dan mungkin brother and sister punya cerita dengan handphone jadulnya, ataupun sama nih handphonenya kayak ini Nokia 6600 atau 66, bisa di sharing ya di komen ya, apa kesan pernah berkesan apa. Nah ini untuk cek video recordnya itu terpisah ya, aplikasinya itu terpisah. Untuk video record bisa lagi, untuk ngambil foto ataupun taking foto itu kameranya bisa lagi, aplikasinya gitu. Nah ini saya akan coba ini rilisnya 2023 aplikasinya ya, aplikasi recordnya. Kita akan setting dulu apa sih. Oke, ini untuk image size-nya itu hanya ada small dan large ya. Mungkin ini PGA itu ya, yang disebut dengan PGA, kamera PGA, belum megapikselnya belum 1 megapiksel, ataupun kalau sekarang kan udah gede-gede ya. Dulu itu 1 megapiksel pun udah gagah ya, bahkan jangankan megapiksel,
minimal handphone udah ada tonjolan lubang kamera pun udah disebut orang keren itu. Gagah handphonenya. Ini dia proses nge-record. Zaman dulu itu udah keren ini. Ya sangat singkat sekali. Hanya beberapa detik. Oke. Kita akan lihat berikutnya. Ada lihat bagian sini, exit dulu. Sekarang kita coba untuk taking foto. Nah ini kita gulir ke kanan ya, bagian joysticknya itu akan berubah menjadi portrait. Berikutnya lagi jadi mode malam ya, naik mode untuk portrait biasanya buat pas foto. Nah ini standarnya tampilan seperti ini. Kita akan lihat ke setting ya, ini untuk timer biasanya yang mau foto bareng itu. Nah ini ada 3 setting saja untuk kualitas gambarnya, ada high, normal, dan basic. Bagian high yang kita pilih, yang tertinggi ya, mungkin ini yang tertinggi, mungkin sekarang itu udah di atas berapa ya, 1000 mungkin ya, 1000 kali sekian. Dulu itu nggak nyampe. Oke, kita akan lihat aja kualitas ataupun size dari hasil tangkapannya. Oke, sudah. Kita akan lihat untuk kita setting dulu ke yang normal. Oke, ini bagian normal. Kita tagging lagi dengan mode yang ataupun settingan normal. Oke, saving image lagi. Oke, kembali lagi. Sekarang kita akan menggunakan settingan terendah ataupun yang basic. Oke, kita akan tagging kembali. Ya, tagging. Oke. Ini dia sekarang portrait. Kita akan coba yang buat pas foto itu. Dulu itu udah posisi seperti ini udah enak ya, nggak harus ngedit lagi, yang penting backgroundnya udah sesuai. Oke, seperti itu. Nah ini untuk mode malam kita akan coba juga. Oke, sudah. Untuk mode malam juga sudah. Selanjutnya kita akan lihat di galeri. Di galeri hasil tangkapan yang sudah kita tagging menggunakan kamera Nokia 6600 ini ada di memori ya. Nah ini sangat nostalgia banget nih. Kita akan ngirim SMS menggunakan gambar-gambar ini, sudah sangat keren. Apalagi ada lope terbang itu, ajib itu, bisa membuat kelepok-kelepok ya. Oke, kita akan lihat ini hasil tangkapannya. Ada di memori, ada di image. Oh ini. Nah ini dia hasilnya, hasil tangkapan yang tadi, mulai dari high ya, basic dan lain-lain. Oke, perlu diingat juga Nokia 6600 ini pernah hadir di film sekelas blockbuster ataupun film-film yang emang action yang keren ya. Ini dia. Ini pemeran utamanya yang menjadi yang menjadi sekarang Kapten Amerika itu ya. Nah, ini dia orangnya nih. Nah, ini pemeran utamanya. Dia menggunakan handphone 6600 persis ya. Ini sangat keren, film ini saya sempat suka melihat film ini juga. Pokoknya keren dah, sangat futuristik seperti itu. Oke, bisa brother and sister lihat juga filmnya, judulnya itu Seluler. Itu akan ada tuh tampilan Nokia dari Nokia 6600 ini. Nah ini, nah lowbat, bawa power bank, charger portable juga gak ada. Emang zaman dulu itu belum sampai ke sana ya. Hanya kita bisa ngecas seperti biasa saja. Oke, ini Nokia 66 seperti itu. Bahkan Nokia 66 ini juga pernah dipakai oleh filmnya Police Story dari Jackie Chan ya. Jackie Chan juga pernah menggunakan.
Oke, ini mereka sedang nonton film 3GP dan disensor. Oke, kembali lagi ke unit handphone 66 nya. Oke, ini dia image yang sudah di tagging. Berapa ya ukurannya, atau fiturnya apa aja setelah di tagging. Oke, ada fitur zoom in. Kita bisa zoom sampai 100%, sampai bahkan tidak terlihat gitu. Teksnya pun bahkan semakin tidak terlihat ketika sudah di zoom in. Bukannya jelas, malah tidak jelas ya, burem. Oke, tapi sudah keren ini. Dulu itu sudah luar biasa yang punya handphone ini. Udah bisa nampung banyak musik, gambar, dan multimedia lainnya. Oke, ini sebenarnya ukurannya berapa gitu. Kita normalkan screennya lagi. Akan lihat ada di bagian nih view detail 640 kali 480. Kapasitasnya itu, size-nya itu 24 kilobit. Ini sudah mantap dulu itu. Kalau yang handphone sekarang itu bisa nyampe 3 megabit, 3 MB, bahkan lebih gitu kan. Kalau dulu itu 100 kilobit saja sudah khawatir ya, sudah wanti-wanti. Bahkan musik-musik pun yang file ataupun size-nya gede kita kompres dulu. Yang tadinya bassnya jelas dikompres menjadi kecil, suaranya jadi cemprengnya sampai enggak, ya intinya jadi jelek gitu suaranya. Tapi yang dikejar adalah sejauh mana menampung musik sebanyak-banyaknya, intinya gitu. Biasanya ke tukang warnet ya, ataupun ke tukang pulsa ya, beli lagu 5.000 ya, bang beli MP3 dong 5.000, dapat banyak tuh. Cari yang file-filenya yang kecil seperti itu. Dulu itu seperti itu ya. Mungkin brother and sister juga ada yang merasakan hal-hal demikian. Oke, ini videonya kita akan buka video hasil tangkapan tadi 94 kilobit real one. Oke, tampilan video awalnya itu real one. Ini sangat legend banget brother and sister, apalagi yang suka ngumpetin video ada di dalam folder, bikin lagi folder sampai beberapa folder baru ketemu. Itu biasanya yang main-main di Explorer ya, atau main di Fileman. Itu biasanya suka main-main seperti itu. Nah, real one ini sangat legend ketika tampilan seperti ini. Mungkin brother and sister pernah merasakan itu. Ya, mungkin geser lagi ke bawah. Ini ada untuk internetan. Oke, nggak ada. Biasanya buat ngedownload ada di sini. Kita buka websitenya. Yang paling legend itu adalah Webtrick ya, Webtrick. Nah, ini tempat ngedownload sejuta umat mungkin ya, di handphone Symbian ataupun handphone yang lainnya. Webtrick.com itu saya dulu ngedownload tema di sini juga, terus ngedownload game, kemudian ngedownload film ya, film ataupun video 3GP juga di sini di Webtrick itu ya. You know what I mean. Mungkin teman-teman juga pernah ke sana melihat agree seperti itu ya. Oke, geser ke sini ada tema. Geser lagi ke memori, belum ada karena belum ngedownload. Oke, ini bisa di review dulu bagian tema ini. Kita pilih seperti ini. Oke, kita kembali lagi sambil loading ya. Ke tema 2. Oke, tampilannya warna biru seperti ini. Loading lagi ya, gitu aja terus. Dan terakhir ini tema yang ini tema bawaannya ya, bawaan dari Nokia 6600 itu sendiri. Oke, biasanya ada kode-kode tertentu buat merestar. Kalau saya biasanya bikin bintang pagar 7780, itu akan langsung ngerestar sampai menghapus semua file-file saya. Makanya biasanya saya backup dulu seperti itu brother and sister. Atau bintang pagar 7370 pagar, itu sama akan mereset ulang dari handphone itu sendiri. Jadi dulu itu banyak shortcut juga
Kalau sekarang untuk Android sama aja sih, bintang pagar cuma 2 kali ya, bintang pagar, kemudian diikuti misalkan 06 ya. Kalau 06 itu untuk ini apa disebutnya? Untuk serial number dari handphone itu sendiri, kalau nggak salah bintang pagar 06 pagar dia akan muncul seperti itu. Ini untuk apa ya, dari profil ini dari Nokia, ada Twitter gitu kan, suara-suara Twitter. Oke, ini bisa cek ke bawah, banyak juga ya. Ini sangat sayang sekali saya nggak bisa memberikan suara dari suara-suara dari handphone ini, padahal sudah saya pindahkan ke file explorer-nya, tapi ternyata dibuka di komputer nggak bisa, sehingga tanpa suara ataupun di mute. Oke, kita exit, geser lagi ke bagian sini, ada help. Ini apa ya, petunjuk mungkin ya, ini untuk petunjuk cara penggunaan dan lain-lain seperti itu. Oke, di bagian koneksi ini ada Bluetooth. Nah, ada Bluetooth. Oke, ini dia. Kemudian di sebelahnya ada infrared. Nah, ini nih yang sangat legend juga, infrared ataupun inframerah, yang kata teman-teman itu GSM. GSM itu geser titik menghilang, jadi jangan sampai terganggu. Nah, ini bagian infrarednya saya jelaskan tadi, ada di sebelah kiri. Infrared untuk Nokia 66 ini. Nah, ini untuk ini untuk koneksi ya, koneksi internet biasanya, sejauh mana terkoneksi atau tidak. Nah, tuh ada di kanan atas muncul hitam kedip-kedip itu untuk menandakan infrarednya nyala. Oke, kita geser ke sini. Ini apa ya? Ya, sekarang ini dia, ini game bawaannya, game game uleran. Ini bawaan dari ya Snake X, dan kemudian ada Picnic, ini bawaan dari Nokia 6600 itu sendiri. Ini walaupun kita sudah reset ulang, dia akan kembali lagi. Ini dua game ini karena ini bawaan dari Nokia-nya. Seperti ini sangat legend juga ya, brother and sister. Mungkin ada yang bisa memecahkan permainan ini dulu, itu udah keren banget ya. Kemudian ini Microfull juga main biliar, ini sangat terkenal juga dulu ya. Bahkan seneng aja gitu main Microfull ini. Seperti ini penggunaan sama player versus CPU. Oke, ini sekelas tahun 2003 sampai 2010 lah taruh. Itu udah keren ya tampilan seperti ini, warna ya udah full color, terus tampilannya udah mirip-mirip 3 dimensi ya. Glinding bolanya juga sudah nyaris sempurna. Mungkin ini dikatakan dengan nyaris sama dengan PSP, mungkin dulu itu seperti itu, ataupun Nintendo. Nah, seperti itu untuk bagian games. Kemudian ada bagian toolsnya itu. Ini tampilan bagian tools, ada setting, voicemail, speed dial dan lain-lain. Nah, di sini untuk bagian setting ini kita mengatur pengaturan ya disebutnya. Untuk di bagian handphone ada general ataupun umum, standby mode. Nah, ini untuk pengaturan bahasa dan standby mode. Nah, di sini di display untuk pengaturan kecerahannya seperti itu. Nah, seperti ini ya, sampai gelap itu terlihat dark and bright. Oke, untuk di Android itu tinggal kita usap bagian atas, kita akan melihat tampilan untuk pengaturan kecerahan ini ya. Kalau untuk handphone jadul itu kita harus cari dulu ke pengaturannya.
Seperti itu brother and sister. Mungkin pernah mengalami juga ya, kalau yang umurnya di ya anak-anak 90-an lah. Mungkin anak-anak usia sekarang ataupun anak-anak yang tahun kelahirannya di atas 96 mungkin nggak pada tahu ya ini kecanggihan dan betapa hebatnya handphone Symbian ataupun handphone Nokia 66 ini. Oke, kita akan geser ke folder ekstra. Di sini ada notes. Yang ini buat catatan, ada kalkulator. Ini kalkulator, tampilan kalkulator default ataupun bawaannya. Oke, kita akan hitung ya. Ini tahun 2004 ya tadi pas tampil ya. 2004 kita kurangi 2003 ya, 2003 lah taruhlah, kurangi 2022. Oke, ini dia usia handphone ini 19 tahun ya, artinya sudah mendekati 20 tahun. Ayo yang usianya sudah tua-tua nih ya, kita kumpul nih di sini nih. Mungkin pernah merasakan betapa indahnya dulu yang punya handphone ini. Ini memory card. Di sini biasanya untuk backup atau memformat atau mengganti nama atau mengset password ya. Seperti itu. Ini clock ataupun jam untuk mengatur alarm, set alarm dan lain-lain. Kemudian ada recorder. Ini keren ya, handphone sudah ada rekam buat ngerekam, record. Keren dulu itu. Tahun-tahun saya waktu SMP lah. 2007. Wah, keren asli, keren banget. 2007 lihat handphone ini. Padahal ini lahirnya ataupun rilisnya itu 2004 ya, 2004 udah keren. Nah ini ada wallet, harus bikin password dulu. Ini saya sempat ngacak tapi tetap gak bisa, tapi pernah berhasil mengikuti perintahnya. Artinya harus membuat password gabungan huruf besar kapital, maksudnya dengan nomor 6 numerik ya, 6 numerik baru bisa masuk seperti itu. Oke, ini untuk tentang kalau sekarang itu ya, about Nokia. Nah ini Nokia itu dari apa ini? 2003 ya. Rilisnya itu 2003, Symbian Japa. Oke, seperti ini. Kalau di Android juga ada ya yang about ini. Intinya informasi tentang handphone itu sendiri. Ini untuk fitur log. Oke, ini dia Ultra MP3 yang sangat fenomenal. Kita buka. Iya. Oke, musik hanya cuplikan ya, karena ini musik asli dari bawaannya itu Justin Bieber kena deteksi di YouTube-nya ya, brother and sister. Jadi saya ganti dengan DJ ini. Mungkin DJ ini pernah meledak-ledak di kalangan ataupun lingkungan brother and sister. Dulu tuh keren, belum ada yang namanya YouTube ya, walaupun ada masih beta, susah banget, bahkan nggak ada mungkin ya, hanya ada namanya doang. Ini di mana-mana ini musik ini, DJ ini ya, diangkot ya, tukang kaset. Kalau yang bikin bete, tukang kaset pendeket di pasar, sebelahnya tukang kaset, terus depannya lagi ada tukang kaset lagi, terus mereka putar musik ini dengan waktu yang berbeda, padahal tunggu aja ya satu-satu. Satu tukang kaset ya. Nah ini dia tampilan ataupun main menu dari Ultra MP3. Yang paling keren itu kita main skin. Oke, ini dia skinnya itu Avril Lavigne. Apa ya bacanya, susah ya, Avril Lavigne mungkin seperti itu. Kita play ketika tombol joystick itu kan mulai main. Ini ada tampilan seperti itu. Kita akan lihat skin. Ini sebenarnya skin-skinnya jorok-jorok ya. Dari bawaan MP3-nya sih, dari bawaan Ultra MP3-nya belum diedit ataupun dihapus. Biasanya saya modif ya. Nah ini dia, kita akan nostalgia dengan foto-foto yang ada di skin Ultra MP3. Nah ini siapa lagi ini? Sekarang dia udah pada tua mungkin ya. Pamer-pamer anu. Kemudian ada lagi ini siapa juga, hei siapa kau di sana,
Apa kau sudah seumuran dengan saya atau mungkin lebih tua dari saya? Ini lagi ya udah, pokoknya ketika pasang skin ini terus temen lihat, itu cewek lu ya? Iya dong. Nah ini yang sangat legend sekali brother and sister. Siapa ini? Gak ada yang tahu apakah ini artis atau orang biasa, yang gak tahu. Pokoknya ada di skin. Nah ini juga sama ya, mereka itu selalu ada di mana-mana. Apakah ini tersebar di Pulau Jawa saja atau di luar Pulau Jawa juga ada, saya nggak tahu. Karena saya juga dapat download ya dari Lonely Cat ya, penyedia dari MP3 ini. Oke, banyak lagi, kita cari lagi siapa yang di belakang itu semua. Walaupun ada gambar-gambar yang sedikit, aduh ya, makanya saya nggak perlihatkan. Nah ini andalan juga. Nah ini siapa itu? Ada deh, padahal itu skin MP3-nya ya. Tapi udah seneng gitu perasaan. Benar gak sih ya? Nah ini dia, ini juga legend banget ini. Siapa kau? Kau itu siapa? Kau legend sekali. Mungkin kau sekarang udah tua juga. Oke, mungkin itu ya tampilannya. Nah ini sejenis apa ya disebutnya? Kalau di handphone sekarang juga ketika tekan menu dia akan tampil history yang sudah dibuka, aplikasi apa saja, dan siapakah dia ya, suka muncul di MP3. Saya juga nggak tahu apakah dia masih ada atau tidak, sudah tua atau masih usianya sama. Oke, ini tampilan fileman. Nah di sini ini bawaan data C-nya itu 6 MB 6 MB ini bawaannya ya, 6 megabit. Ini dia aplikasi ini yang buat ngoprek, yang ngirim-ngirim dari via Bluetooth. Jadi ini kerennya itu kayak komputer ya, ada copy paste ya, ada mark, terus ada sort dan lain-lain di file. Jadi hanya orang-orang tertentu yang ingin membuka file-file ini. Nah ada select queue juga, sama gak jauh berbeda dengan fileman, cuma yang membedakan ini data Z-nya itu bisa kebuka ya, data Z-nya itu. Nah ini data Z itu bisa kita explore dan bahkan bisa kita kopas di bagian data Z ini. Padahal ini kan data rahasia ya, data privasi mungkin ya, privasi dari Nokia itu sendiri. Tapi menggunakan file select queue ini bisa kita buka ataupun bisa kita akses brother and sister. Oke, itu sekilas ya nostalgia dari Nokia 6600 ini. Mungkin masih banyak ya di luar sana teman-teman yang punya cerita dengan handphone ini ya, bisa share, komen. Nah, ini yang bikin menjengkelkan ketika Nokia 66 ini kita sudah nyalakan Bluetooth terus matikan juga, tiba-tiba ada yang ngerasa lu ngirim Bluetooth apa ke gua gitu kan, ngirim apa, padahal itu ya virus katanya gitu. Pas ketika dibuka iya kena, karena mereka menggunakan Symbian juga. Nah ini infrared yang tadi saya jelaskan karena tadi terhalang. Iya, oke. Ya seperti inilah kisah-kisah dari perjalanan Nokia 66 ini. Dulu ya saya juga pengguna ataupun user dari Nokia 66 ini. Saya sangat ya merasakan kepuasan itu sendiri, punya kepuasan tersendiri lah. Seperti itu brother and sister. Bahkan disinilah saya tahu ya OS ya mungkin ya, gitu, seperti itu sistem. Nah dulu itu ketika ngirim infrared ya, contoh seperti ini, misalkan di Nokia yang sekarang ya Android ada infrarednya di sebelah sini, misalkan sebelah pinggir gini. Nah ini misal, nah itu harus nempel banget dengan soketnya infrared yang punya Nokia 66 juga, seperti ini. Nah ini jangan sampai ketika pas ngirim itu jangan sampai tergeser ya, ataupun ada di bagian depan. Intinya cari port infrared yang punya handphone lawan dari kitanya. Nah kalau misalkan kegeser gini pas ngirim itu gagal, biasanya gitu. Emang seperti itu ya, ketika digeser tek gitu, nah itu gagal juga. Harus benar-benar nempel, dan itu kecepatannya sangat low sekali, lambat. Oke, itu dia ya. Oke, sekarang ada yang reborn katanya, ini prototipe-nya.
Katanya Nokia 66 itu akan rilis lagi di akhir Desember atau di tahun baru nanti 2023. Ini mungkin sebagian yang sudah membuat prototype berbasis Android. Nah, udah Type-C juga dan kameranya juga udah luar biasa. Ini untuk tampilan dari prototype yang pertama. Keren ya. Sudah Android 13 bukan 9 lagi. Kalau untuk mengusung bentuknya sih masih nggak jauh berbeda ya, bulat gitu, bulat kembung seperti itu kayak Nokia terdahulunya seperti ini. Cuma di sini full touch screen ya. Oke, untuk prototype kedua juga menurut saya ini sangat keren juga ya tampilannya. Tidak menghilangkan ciri khas dari Nokia 66 itu sendiri. Bentuk dari keseluruhan bodinya itu agak sedikit ya bulat gitu, seperti bulat-bulat seperti itu. Ini dia prototype yang katanya, nah ini prototype ketiga menurut saya kurang ya, karena kotak itu nggak punya ciri khas Nokia 66 itu sendiri. Oke, untuk harganya sendiri sih pas saya baca di GSM Arena di kisaran 6-7 juta katanya. Kalau untuk bentuknya sendiri belum ada yang tahu karena ini hanya prototype seperti ini. Ini bentuk-bentuknya ada yang kotak seperti ini, ya udah 5G. Mungkin buat brother and sister seneng dengan tampilan yang kotak seperti ini atau yang tadi yang prototype pertama dan kedua yang mendekati desain pertama dari Nokia 66 itu sendiri. Nah, begitupun prototype yang keempat mengusung bentuknya masih kotak, cuma yang mirip-mirip dengan Nokia 66-nya adalah posisi kameranya itu seperti itu. Oke, jadi buat brother dan sister, itulah sekilas review kenangan ya, cerita di balik Nokia 6600 ya. Dari keempat itu mana ya yang lebih cocok? Silahkan komen ya brother dan sister. Oke, sisanya adalah review iklan. Nah, You can have it all. In the Nokia 6600 phone, vision becomes reality. Nokia, connecting people. DJ Mario presents